Pada bagian yang ke-19 telah dikisahkan, Wardah menjadi berpikir dan timbul rasa curiga pada suaminya ketika dia mendengar cerita Pak Dalil dan Pak Badar tentang desanya yang sedang rawan oleh makhluk siluman yang bisa menyerupai siapa saja yang dikenalnya. Wardah semakin tidak mengerti, apalagi dia tahu kalau suaminya banyak berubah. Dan anehnya, dia tidak boleh bicara pada suaminya. Karena itu, persyaratan yang diminta nenek tamunya itu, yang sebenarnya adalah Nini Telet. Hal untuk bisa terlaksana keinginan Wardah yang ingin memiliki anak. Pendengar yang budiman, inilah tumbal. Suara kuda yang datang itu membuat Pak Dalil dan Pak Badar saling berpandangan. Keduanya masih duduk di tempatnya, sementara Wardah masih berdiri di tempatnya. Barangkali itu suami saya pulang, Pak Dalil. Tapi biasanya dia tidak pulang secepat ini. Kita tunggu saja, Wardah. Itu pasti Kakang Asmari, suamiku. Kakang Asmari, dia pulang cepat sekali. Kemana nenek itu? Kenapa dia tidak pulang sendiri? Pak Dalil, rasanya aneh sekali. Lihatlah mereka. Wardah dan Asmari hanya saling berpandangan dengan senyum. Mereka tidak saling berbicara. Iya, sikap Asmari sepertinya mencurigakan sekali. Iya. Dia seperti tidak memperdulikan sekelilingnya. Pak Dalil dan Pak Badar saling berbisik sambil memandangi Raga yang tengah berhadapan dengan Wardah. Keduanya merasa heran dan curiga. Mereka tetap saling diam. Aneh. Pak Dalil, Asmari masuk ke dalam. Iya ya. Dia sepertinya bersikap angkuh. Dia tidak pedulikan kalau ada kita di sini. Iya, lihat. Dia berjalan melalui kita. Asmari. Asmari. Pak Dalil, dia tidak mau menjawab, Pak. Dia sepertinya tidak peduli dengan kita dan terus saja jalan ke kamarnya. Pak Dalil, begitulah, Pak. Bapak bisa saksikan sendiri. Rasanya memang aneh bagi yang melihat dan mengetahuinya. Saya minta maaf jika bapak-bapak merasa tersinggung atas sikap suami saya yang seolah tidak memperdulikan bapak-bapak. Ya, kami memang tidak boleh bicara padanya sampai anak kami lahir. Tapi aku curiga dan merasa heran. Kalau Asmari tidak boleh bicara, kenapa kau boleh bicara dengan kami? Itu kan aneh. Iya, benar, Wardah. Kenapa kau sendiri boleh bicara dengan kami? Tapi kenapa suamimu saja yang tidak boleh berbicara? Saya juga tidak mengerti, Pak. Itu semua atas perintah nenek tamu saya itu. Lalu, kenapa suamimu pulang sendiri? Kemana nenek tamumu itu? Entahlah. Kalau saja saya boleh bicara, saya bisa tanyakan pada suami saya, Pak. Mencurigakan sekali. Tapi sudahlah. Yang penting kami sudah tahu. Dan kami merasa gembira mendengar kau sudah hamil. Kami mohon diri saja, Wardah. Sekali lagi, saya mohon maaf atas sikap suami saya, bapak-bapak. Kami mengerti. Kami pergi, Wardah. Mari, Pak Badar. Pak Dalil dan Pak Badar keluar meninggalkan tempat itu. Wardah mengantar sampai ke muka pintu. Kemudian dia menutup kembali pintu rumahnya. Waktu melaju begitu cepat. Tak terasa, kandungan Wardah kini sudah hamil tua. Aku bahagia sekali saat ini. Aku kini sudah hamil tua. Tidak lama lagi anakku akan lahir. Kakang Asmari, dia nampak senang sekali melihat kandunganku yang sudah besar kini. Kandungan perempuan ini sudah besar sekali. Tidak lama lagi anakku akan segera lahir.
Dia harus aku selamatkan dari ancaman jahat Nini Pelet. Dia tidak boleh jadi korban tumbalnya. Tidak. Aku harus membawa lari anakku jika dia sudah lahir. Raga terus mengusapi perut Wardah yang hamil tua itu. Air matanya terjatuh. Raga nampak haru dan menangis. Wardah yang melihat Raga yang dikenal sebagai suaminya itu, dia pun ikut menangis. Dengan beraninya dia memeluk kepala suaminya itu. Kakak, aku tahu kau berbahagia. Aku tahu kau menangis karena haru. Karena aku akan memberimu seorang anak. Sayang, kita tidak boleh bicara. Tapi rasanya aku ingin sekali bicara, Kakak. Wardah menangis. Dia memeluk erat kepala suaminya. Dan tiba-tiba, tanpa sadar, Wardah akhirnya bicara. Kakak, kenapa kita harus tidak bicara, Kakak? Bukankah kita saat ini merasa bahagia? Bicaralah, Kakak. Bicaralah. Aku tidak ingin kita terus-menerus bisu tanpa ada percakapan sepatah kata pun. Raga terkejut. Dia berdiri menatap Wardah dengan tajam. Dia mundur beberapa langkah dan berhenti. Raga kembali menatap tajam. Kedua matanya bersinar kemerahan. Wardah menjadi kaget dan heran ketakutan. Kakak, Kakak, kedua matamu bersinar merah. Aneh. Aku bukan suamimu. Mas Andri Taulani. Mas Andri. Foto udah. Tanda tangan udah. Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Wih, Mas Andri banget. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya, dan cepat kerjanya. Oh, Kalpanax. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Perlahan-lahan, wajah Raga yang tadinya berwajah asmari suami Wardah berubah menjadi wajah Raga yang asli. Lidahnya panjang menjulur bagai ular, gigi-giginya runcing, dan kedua matanya bersinar kemerahan. Kurang ajar. Kau mengundang aku bunuh, kau perempuan brengsek. Kau mengundang orang banyak, perempuan brengsek. Ayo, cepat jalan, cepat. Raga semakin kasar dan menarik lebih cepat tangan Wardah. Wardah terjatuh, tapi dia terus berteriak minta tolong. Tentongan tanda bahaya terus terdengar, dan saat itu ramailah orang-orang desa itu berdatangan. Celaka, orang-orang berdatangan kemari. Semua jalan tertutup. Aku harus berusaha lolos dari kepungan penduduk. Ayo cepat bangun. Tidak, lepaskan aku. Aku tidak mau ikut denganmu, siluman. Tolong, tolong. Raga kebingungan. Dia khawatir sekali. Sementara orang-orang berdatangan sudah semakin dekat ke arahnya. Raga semakin bingung. Dia tidak melarikan diri. Seluruh jalan tertutup oleh orang-orang yang datang membawa senjata tajam yang siap membunuh. Celaka. Mereka sudah dekat ke arahku. Raga berteriak melengking hingga suaranya hilang. Dan kini yang terdengar hanya suara orang-orang yang penuh kemarahan.
mereka tengah membacok-bacok tubuh Raga. Tubuh itu dipotong menjadi 3 bagian. Sementara itu, tidak jauh dari tempat itu, nampak Pak Dalil berdiri bersama Pak Badar. Keduanya hanya bisa memperhatikan. Pak Dalil, kita berhasil membunuh ular siluman itu. Iya. Lihatlah, manusia siluman ular itu tubuhnya terpotong 3 bagian. Kepalanya terpisah, badannya terpisah, dan kedua kakinya pun terpisah. Mari kita lihat ke sana, Pak Badar. Ayo. Pak Dalil dan Pak Badar melangkah mendekati keramaian. Ketika tiba di dekat tempat itu, Pak Dalil dan Pak Badar terkejut karena dia melihat kalau manusia siluman ular itu adalah anak muda yang dikenal sebagai tamu Jail Singgih. Pak Badar, lihat kepala manusia siluman ular itu. Bukankah dia anak muda tamunya Den Jail Singgih? Benar, Pak Dalil. Ternyata anak muda itu siluman ular. Pak Dalil, ya. Lihatlah. Nampaknya kepala anak muda itu masih hidup. Lihat, kedua matanya hidup dan melirik pada kita. Iya. Matanya melotot hidup. Aneh. Pak Badar dan Pak Dalil keheranan. Ternyata kepala Raga yang putus itu masih hidup. Kedua matanya melotot. Orang-orang yang berkumpul melihatnya dengan heran dan takut. Mereka mundur beberapa langkah. Pak Dalil dan Pak Badar ikut mundur beberapa langkah. Dan dalam suasana itu, tiba-tiba muncul seorang laki-laki bungkuk dengan wajah menakutkan, penuh ditumbuhi bisul-bisul busuk bernanah. Laki-laki itu tidak lain adalah Ki Rampus, orang tua Raga. Raga! Beb, Ya. abis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya? Hah? Buat apa? Buat ngulek hati aku ke hati kamu. Ih, mulai deh. Aduh, mata kemasukan nih. Hah? Kemasukan sambal? Kemasukan bayangan kamu. Nyebelin. Aduh, mules. Lah, dirayu kok malah mules? Mules beneran tahu. Aduh. Hah? Oh, makan pedas emang bisa bikin mules. Tenang, begitu mules, nih, minum 1 tablet Enterostop. Serap racunnya, stop mulesnya tanpa bikin sembelit. Ya? Kalau udah diare, baru minum 2 tablet. Dengan Atapulgit dan pektin, stop mulesnya, stop diarenya. Oh, untung bawa Enterostop. Beb, di rumah ada perban nggak? Buat apa perban? Enggak, buat ngebungkus hati aku dan hati kamu. Ih, apaan sih? Udah. Begitu mules, minum Enterostop. Ki Rampus, dia memanggil nama Raga pada pemuda itu. Anakku. Raga. Tidak. Malang sekali nasibmu, nak. Pak Dalil. Anakku. Pak Dalil, Ya, aku tidak mengerti. Raga. Kenapa Ki Rampus yang tiba-tiba saja muncul di tengah-tengah kita, memeluk kepala anak muda itu, dan menangis, menyebut-nyebut nama Raga anaknya. Iya, aku juga tidak mengerti, Pak Badar. Jangan-jangan anak muda itu memang Raga, Mungkin. pemuda desa kita yang hilang itu. Ya, mungkin. Maafkan ayah, nak. Kenapa nasibmu seburuk ini? Pak Dalil, ketahuilah, dia sebenarnya adalah Raga, anakku. Dialah yang sedang aku cari-cari. Dia kini bukan lagi manusia biasa. Dia sudah menjadi siluman ular. Seperti juga ibunya, Nyi Endang Suri. Raga, anakku. Kini jelaslah bagi kami. Raga. Ternyata anak muda tamu Den Jail itu adalah Raga yang menyamar orang asing. Kami sungguh tahu, Ki Rampus. Kami sangat prihatin atas kejadian semua ini. Saya juga sebenarnya tidak tahu. Tapi saya selalu menyelidiki terus kisah ini. Walau untuk beberapa saat saya menghilang. Kini saya sudah jelas dan mengetahui kalau Raga ada di desa ini. Saya tahu kalau dia menyamar untuk membalas dendam pada penduduk yang pernah menyakitinya dulu. Ki Rampus kembali menangis. Air matanya jatuh menetesi wajah Raga yang dipegangnya itu. Tapi tiba-tiba kedua mata Raga hidup dan menatap sedih pada Ki Rampus.
Ki Rampus yang melihatnya terperanjat. Dia seperti tidak percaya. Raga tersenyum senang. Ki Rampus ikut tersenyum. Benarkah kau bapakku? Kau bisa bicara? Iya, aku bapakmu. Kau Raga, anakku yang hilang. Aku senang pada saat-saat terakhirku melihat wajah bapakku sendiri. Bapak, letakkanlah kepalaku ini di tanah itu. Iya, nak. Aku akan letakkan kepalamu ini. Ki Rampus meletakkan kepala Raga di atas tanah itu. Dia kemudian berdiri. Tidak beberapa lama suasana di tempat itu berubah menjadi seram. Dan tiba-tiba dari atas pohon-pohon yang ada di sekitar tempat itu bermunculan gadis-gadis bergaun putih. Gadis-gadis itu melayang-layang, melambaikan tangannya sambil memanggil-manggil Raga. Raga, datanglah, kami menunggu Raga. Padahal, lihat, di atas pohon-pohon itu bermunculan gadis-gadis bergaun putih. Mereka melayang-layang dan memanggil-manggil Raga. Suara mereka menakutkan sekali. Mereka adalah siluman Gunung Ciremai yang sudah menunggu kehadiran Raga menjadi penghuni Gunung Ciremai. Pak Dalil. Ya, Ki Rampus. Lihat tubuh Raga itu. Dia bergerak-gerak, Pak Dalil. Potongan-potongan tubuh itu bergerak perlahan-lahan. Memang benar. Potongan-potongan tubuh Raga itu bergerak perlahan-lahan. Hingga potongan-potongan tubuh itu menjadi menyatu kembali dan kembali seperti semula. Kini yang nampak tubuhnya Raga yang berbaring berlumuran darah. Lihatlah, Pak Dalil. Tubuh anakku jadi satu kembali. Dia hidup. Raga! Raga! Hidup. Aku harus pulang dan menjadi ular siluman penghuni Gunung Ciremai. Aku sudah dijemput teman-teman. Tidak anakku. Aku harus menguburkanmu seperti wajahnya manusia yang sudah mati. Aku tidak akan membiarkan mayatmu itu menjadi bangkai tanpa dikuburkan. Saya mengerti, Bapak. Maafkan aku. Itu tidak mungkin. Karena yang Bapak kubur nanti bukanlah jasadku yang sebenarnya. Jasadku sudah menjadi tumbal penghuni Gunung Ciremai. Kini aku bukan manusia biasa lagi. Aku adalah siluman ular. Dan aku akan kembali ke asalku sebagai seekor ular siluman dan akan menghuni Gunung Ciremai. Malang sekali nasibmu, nak. Sudahlah, Bapak. Jangan menangis. Maafkan aku. Maafkan semua kesalahanku. Selamat tinggal, Bapakku. Kebutuhan hidup selalu menuntut yang serba praktis. Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri waktu memilih obat mahnya. Benar kan, Bu Fitri? Benar. Obat mah mesti praktis. Masa udah direbetin urusan antar jemput anak, urusan dapur, urusan rumah. Obat mahnya masih ribet sendok-sendokan. Takutnya nggak pas takarannya. Mending kayak promah tuh. Praktis. Sediain deh di rumah, di kotak obat, di tas, di mobil, di kantong. Jadi kalau pas pergi terus sakit mah, langsung di promah. Kunyah, beres sakitnya, nyaman lambungnya. Kan promah ada apa kui? Hidrotalsit. Promah, satu-satunya obat mah dengan hidrotalsit. Formula paling mutakhir yang langsung atasi sakit mah tepat di pusatnya. Mengatasi sakit mah lebih cepat dan melindungi lambung lebih lama. Pokoknya yang praktis atasi sakit mah ya Promah obatnya. Produksi Kalbe Farma. Info lengkap klik www.ahlinyalambung.com. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut hubungi dokter. Ki Rampus pergi meninggalkan tempat itu. Pak Dalil dan Pak Badar memperhatikan penuh prihatin.
Aku sangat prihatin atas kejadian yang dialami keluarga Ki Rampus itu. Iya, Pak. Keluarga itu dulu dikenal baik, apalagi Ki Rampus. Dia orang kepercayaan almarhum kedua orang tua Den Restu dan Den Jair. Iya. Benar, Pak. Kasihan sekali mereka itu. Wardah. Kemana dia? Kemana Pak Badar? Kenapa dia tidak ada? Bukankah semula dia yang mengalami kejadian? Iya, benar. Wardah tidak ada. Mungkin dia kembali ke rumahnya, Pak Dalil. Sudahlah. Biar besok saja kita datangi ke rumahnya. Kita harus tanya kejadian sebenarnya. Kalau suamiku itu ternyata siluman yang menyamar sebagai Kakang Asmari. Lalu kemana Kakang Asmari sebenarnya? Apakah dia? Tidak. Kandunganku ini. Tidak. Aku tidak mau melahirkan anak siluman ular. Bagaimana seandainya nanti dia lahir? Aduh. Perutku sudah terasa mulas. Rasanya aku ingin melahirkan. Aduh. Wardah membaringkan tubuhnya di atas ranjang tidur. Dia memegangi perutnya yang hamil tua, yang dirasakan mulas seperti akan melahirkan. Wajahnya mulai pucat dan lemah. Kedua kakinya menendang-nendang menahan sakit pada kandungannya. Perutku mulas sekali. Bagaimana kalau melahirkan? Perutku bergerak-gerak. Di dalam perutku ini sepertinya ada seekor binatang yang akan keluar. Tidak. Wardah keheranan. Dia memandangi perutnya sambil menahan rasa mulas. Di dalam perutnya itu nampak seperti ada binatang yang tengah bergerak-gerak seperti ingin keluar. Tidak lama kemudian, perut Wardah hancur dan berlubang-lubang. Dari dalam lubang perut yang hancur itu, keluar buntut ular. Mas Andri Tawari! Mas Andri! Foto udah! Tanda tangan udah! Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Wih, Mas Andre banget. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena